Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya PD Fernando. Dan pada video kali ini kita masih membahas materi akuntansi lanjutan 1 untuk materi kedua pertemuan sebelum UAS, yaitu tentang Home Office and Branch. Oke, seperti biasa saya bakal kasih definisi dulu nih, atau pengertian dari Home Office and Branch itu sendiri. Teman-teman, home office itu artinya adalah kantor utama, sedangkan branch itu adalah kantor cabang. Ya, mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari konsepnya teman-teman udah sedikit paham. Di mana ada satu konsep yang benar-benar mendasar terkait hubungan antara home office and branch ini. Di mana baik itu home office and branch itu merupakan suatu kesatuan teman-teman, di mana mereka ini satu nama dan satu badan hukum. Misalnya, contohnya di sini adalah PT Indofood Sukses Makmur, di mana si PT Indofood Sukses Makmur ini dia punya kantor pusat di Jakarta. Lalu dia buka cabang di Medan. Nah, baik itu kantor pusat yang ada di Jakarta maupun cabang yang ada di Medan dan yang ada di daerah lain itu sebenarnya mereka masih dalam suatu badan hukum yang sama atau masih dalam satu nama. Lalu, dalam home office and branch ini mereka sebenarnya punya transaksi keuangan masing-masing ya. Mereka punya transaksi serta keuangan masing-masing. Namun, terkadang ada beberapa transaksi nih yang menghubungkan antara dua pihak tersebut. Jadi maksudnya di sini contohnya adalah misalkan kayak PT Indofood Sukses Makmur yang ada di Jakarta itu misalkan kirim barang ke Medan. Atau misalkan nanti ada transaksi di mana si PT Indofood Sukses Makmur yang ada di Jakarta ini mereka beliin barang untuk cabangnya di Medan. Nah, transaksi-transaksi yang saya sebutin barusan ini itu nanti akan disebut sebagai internal transaction atau bahasa lainnya disebut sebagai intercompany transaction. Itu artinya sama aja teman-teman. Di mana ada dua konsep yang ada di sini, di mana home office itu tidak pernah mencatat akun home office di pembukuannya, tapi home office akan mencatat transaksi terkait dengan si kantor cabangnya ini dengan akun yang namanya itu branch. Sedangkan si branch ya sebaliknya. Si branch tidak akan pernah catat akun yang namanya branch, tapi dia akan catat transaksi terkait dengan si kantor pusatnya ini dengan akun yang disebut sebagai home office. Nah, ini adalah konsep yang harus teman-teman pahami ya. Seperti itu. Lalu, dalam materi home office and branch ini sebenarnya teman-teman akan belajar transaksi yang lengkap ya, mulai dari general entries, kemudian ada adjusting entries, closing entries, dan ada nanti yang baru namanya elimination entries. Cuman untuk adjusting entries saya langsung skip karena untuk materinya itu tidak terlalu berbeda jauh dengan yang kalian pelajari di akuntansi dasar 1. Di sini pada saat kita menyusun closing entries untuk transaksi home office and branch itu agak sedikit berbeda. Di mana tahap pertamanya, teman-teman itu akan menutup dulu nih akun nominal yang dimiliki oleh branch. Jadi kita akan tutup dulu expense dan revenue yang dimiliki oleh si branch-nya. Lalu setelah ditutup ya, akun revenue dan expense yang dimiliki oleh branch itu akan timbul tuh gain atau loss yang dimiliki oleh branch. Nah, gain atau loss inilah yang nanti bakal diakui sama si home office-nya. Berikutnya, setelah si HO mengakui gain atau loss milik branch, dia akan tutup akun nominal yang dimiliki oleh home office itu sendiri. Dan terakhir, setelah si HO-nya menutup akun nominal yang dimiliki, si home office akan mengakui realized intercompany inventory profit. Nah, untuk akun realized intercompany inventory profit ini sebenarnya nanti kita akan ada transaksi khususnya sendiri. Mungkin kalau misalkan pada saat sekarang teman-teman masih sedikit bingung dengan istilahnya, tapi nanti bakal saya jelasin di pembahasan problemnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu terkait dengan elimination entries. Teman-teman, elimination entries ini dia terjadi kenapa? Ini seperti yang sudah saya masukin di slide-nya. Pertama, karena si home office and branch itu merupakan satu kesatuan unit usaha. Nah, supaya teman-teman nggak bingung kenapa baik itu home office and branch itu merupakan satu kesatuan unit usaha, dan seperti yang saya sudah jelasin di awal tadi, ini adalah konsep yang sangat mendasar. Misalnya kayak gini. Misalkan saya punya kantong di bagian dada. Lalu ada misalkan kantong celana di sebelah kiri dan kantong celana di sisi kanan. Nah,
baik itu kantong baju yang ada di dada saya, kemudian kantong celana di kaki kiri dan kaki kanan saya, itu sebenarnya masih dalam satu badan, yaitu badan Ferdi. Kalau misalkan saya pindahin uang ya dari uang yang ada di kantong saku saya yang bagian dada, saya pindahkan ke kantong kaki kiri atau kaki kanan saya, itu sebenarnya mereka masih uangnya masih bermain di dalam suatu badan yang sama, ya, masih berada di dalam satu badan yang sama. Nah, karena masih bermain di dalam satu badan yang sama atau satu kesatuan unit usaha yang sama, makanya kita perlu buat elimination entries, ya, supaya nanti pada saat kita susun laporan keuangan itu tidak terjadi catatan double, teman-teman. Karena kalau misalkan kita nggak buat jurnal eliminasi, itu nanti bakal kehitung sebagai 2 kali transaksi seperti itu. Nah, pada saat kita membuat membuat elimination entries ini, sebenarnya kita akan menghapus akun yang kita sebut sebagai reciprocal account. Mungkin ini istilah yang masih asing nih bagi teman-teman, karena sebenarnya untuk elimination entries ini akan banyak dibahas di pelajaran Home Office and Brand, sama nanti bakal jadi patokan kalian untuk pembelajaran selama 1 semester di materi akuntansi lanjutan 2. Jadi kalau misalkan kalian lanjut nanti belajar advance 2, elimination entries ini bakal sesuatu yang nggak asing lagi bagi teman-teman. Nah, reciprocal account ya, itu merupakan akun yang digunakan oleh Home Office and Branch untuk mencatat objek yang sama. Contohnya misalkan tadi kayak yang saya sebutin di awal, di mana si Home Office itu akan catat branch dan si branch itu akan catat Home Office. Sebenarnya akun branch dan akun Home Office itu dia mencatat transaksi yang sama, teman-teman. Dan transaksi akun-akun yang model ginilah yang nanti bakal kita buatin untuk elimination entries-nya. Oke. Nah, setelah teman-teman paham terkait dengan konsep elimination entries ya, ada beberapa langkah-langkah yang bakal teman-teman lakukan untuk menyusun elimination entries. Ini untuk materi Home Office and Branch. Di mana pertama-tama teman-teman akan tutup dulu nih akun Home Office and Branch-nya. Kemudian teman-teman akan menutup yang namanya UIIP. Nah, UIIP ini juga akun baru di dalam transaksi Home Office and Branch, di mana UIIP ini kepanjangannya adalah Unrealized Intercompany Inventory Profit, yang di mana untuk step kedua ini untuk yang beginning-nya. Lalu, step ketiga, teman-teman akan menutup pengiriman barang dagang dari Home Office kepada Branch dan sebaliknya. Dan terakhir, teman-teman akan menutup yang namanya UIIP, yang bagian ending-nya. Oke, mungkin untuk materi teorinya akan sedikit pusing bagi teman-teman yang memang baru belajar, nggak apa-apa. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan bahas problemnya supaya teman-teman paham nih yang tadi saya jelasin terkait dengan kayak closing entries, lalu elimination entries yang mungkin bagi teman-teman yang baru masuk materi HOM Branch itu adalah sesuatu yang baru, teman-teman, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu untuk teorinya. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan problem yang ada. Oke, teman-teman, sekarang kita akan mulai masuk ke pembahasan problemnya. Di sini kita akan membahas mengenai problem 4 dari modul Lab Akuntansi Lanjutan 1, di mana di sini ada Wing Hing Co, di mana Wing Hing Co ini punya 2 cabang, yaitu Hakau dan Checker. Nah, di sini dikasih tahu ya data terkait dengan persediaan awal dari Wing Hing sama cabangnya, yaitu Hakau sama Checker. Dan dikasih tahu ketentuan terkait bahwa persediaan di cabang, yaitu Hakau dan Checkernya itu 3/5-nya berasal dari Wing Hing Co. Nah, data ini bakal teman-teman pakai nanti buat menyusun si closing entries-nya. Jadi untuk saat ini kita abaikan dulu. Kita langsung masuk ke pembahasan transaksinya aja. Lalu di sini ada transaksi poin 1 sampai poin 13-an ya. Berarti kalau nggak salah sampai poin 13. Lalu teman-teman diminta untuk di HO Branch ini untuk menyusun beberapa hal. Pertama, jurnal terkait dengan transaksi. Lalu jurnal penyesuaian, penutup, dan terakhir eliminasi, seperti yang sudah saya jelaskan di bagian section teori sebelumnya. Oke, di sini kita akan mulai saja langsung untuk membahas transaksinya. Karena transaksinya nggak terlalu kompleks, maka saya akan tidak terlalu panjang menjelaskannya. Kita akan fokus nanti di bagian adjustment, closing, sama elimination-nya. Pertama-tama di sini ada transaksi dari Hakau dan Checker, di mana Hakau dan Checker ini atau cabangnya itu terima barang dari si HO-nya atau home office-nya, yaitu Wing Hing Co.
Nilai fakturnya dikasih tahu bahwa di sini untuk masing-masing Hakau terima 330 dan Checker terima 247.500. Dan keuntungan yang diambil adalah 10% dari cost. Oke, pertama-tama saya ingatkan dulu, bagi teman-teman yang ingin menjawab soal dari HON Brands, lagi-lagi saya ingetin kayak kemarin di materi consignment, di mana saya harap teman-teman bikin atau jawab formatnya itu landscape ya, menyamping ya, di mana masukinlah home office, kemudian baru brands-brandsnya menyamping. Jangan jawab home office semua, jawab brand semua, baru jawab brandsnya yang kedua. Saya nggak mau kayak gitu karena nanti bakal mempersulit saya untuk mengoreksinya, karena di form di kunci jawabannya pun skornya itu kurang lebih posisinya ada di sebelah kanannya langsung, bukan mendatar ke bawah gitu. Oke, untuk jurnalnya kita pertama-tama kerjain dulu yang home office, baru brand 1 lalu brand 2. Untuk jurnalnya dari home office itu bakal catat di mana di sebelah debitnya itu ada brands ya, dia catat dulu brands Hakau sama brands Checker. Kemudian baru dia masukin di sebelah kreditnya itu ada akun shipment to brands Hakau sama shipment to brands Checker. Oke, shipment ini ibaratnya kayak akun yang menggantikan inventory keluar ya teman-temannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa muncul UIP? Karena pada saat si home office-nya itu kirim barang ke si brands-nya, itu biasanya si home office-nya itu udah markup dulu teman-teman, udah ditaruh dulu sepersekian laba gitu di dalam pengiriman inventory tersebut. Makanya akunnya harus dipisah. Nah, akunnya itu dipisah dan dicatat sebagai UIIP atau UIIP tadi kalau tadi sudah saya lampirkan di bagian teorinya, yaitu Unrealized Intercompany Inventory Profit, itu kepanjangannya. Nah, untuk akun UIIP kalian bisa singkat seperti yang saya tulis di kunci jawabannya ini. Lalu untuk di bagian brands ya, di bagian brands ingat kalau home office tidak boleh catat home office dan kalau brands tidak boleh catat brands. Maka teman-teman akan masukin di sebelah debitnya ya, sebelah debitnya itu ada shipment from home office. Lalu di sebelah kreditnya itu teman-teman akan masukin home office. Nah, sama juga dengan yang terjadi di brands checkernya, di mana jurnalnya sama, yaitu shipment from HO pada home office. Nah, sebenarnya saya langsung kasih tips and trick aja teman-teman kalau ngerjain soal HON brands. Teman-teman lihat, di sini kalau misalkan akun brands-nya itu ada di debit, kalau misalkan di bagian HO ya, ini kan HO-nya kebetulan brands-nya ada di bagian debit nih. Nah, maka di brands-nya ya, akun home office itu akan berada di kredit teman-teman. Ini karakteristiknya kalau teman-teman ngerjain home office and brands. Jadi akunnya itu saling bersilangan teman-teman atau saling berseberangan. Dimana kalau misalkan brands-nya di kredit, ya misalkan brands-nya di kredit, maka home office-nya akan di debit teman-teman, seperti itu. Nah itu kalau misalkan teman-teman mau cara cepat, misalkan saya nggak mau nih kok ngafalin semuanya, misalkan nanti ada transaksi lain lagi yang terkait dengan HON brand, saya bingung ngafalin akunnya, teman-teman cukup pakai rumus gitu aja. Intinya kalau dia sifatnya bersilangan, jadi kalau brands-nya itu di debit maka HO-nya di kredit. Sebaliknya teman-teman, seperti itu. Sekarang kita fokus untuk nilainya terlebih dahulu, ya. Dimana si Hakau dan Checker ini tahu-tahu dia terima dari HO itu sudah sebesar nilai faktur teman-teman. Dimana untuk Hakau dia terima sebesar 330.000. Berarti kita langsung masukin di sini 330.000, dan untuk yang brands dari Checker dia terima sebesar 247.500, maka teman-teman cukup masukin di sini. Nah, yang jadi permasalahannya sekarang, teman-teman akan menghitung berapa besaran yang diterima, besaran UIIP ya yang diterima oleh si pihak yang diterima oleh yang dicatat oleh si pihak home office-nya, seperti itu. Nah, caranya teman-teman lihat lagi ketentuan soalnya, di mana ketentuan soalnya dia bilang bahwa laba yang diambil itu adalah sebesar 10% dari cost, ya. Maka kita masukin dulu nilai yang dikirim oleh brand Hakau ini sudah termasuk nilai yang ada nilai fakturnya, yaitu sebesar 330.000 untuk yang Hakau, dan untuk yang Checker sebesar 247.500. Berarti untuk menghitungnya, teman-teman silakan masukin UIP-nya. Caranya adalah 330.000 untuk yang Hakau kita kalikan dengan 10 dibagi dengan 110.
Kenapa 110? Karena ingat teman-teman, di sini ada keterangan keuntungan diambil adalah 10% dari cost. Ya, berarti cost itu perbandingannya 100 teman-teman ya. Cost itu perbandingannya 100. Jadi, kalau misalkan teman-teman ingin mencari nilai nilai laba kotornya ya atau nilai UIP-nya di sini, maka teman-teman ambil 10 per 110. Beda kalau misalkan keterangan soalnya 10% dari nilai faktur. Nah, kalau 10% dari nilai faktur berarti 10%, 10 dibagi per 100 dikali dengan 330. Itu kalau misalkan dia pakai nilai faktur. Tapi ini dari nilai cost-nya, seperti itu. Maka, teman-teman akan dapat nilai sebesar 30.000 untuk nilai UIP-nya. Lakukan hal yang sama untuk yang nilai dari branch checker-nya, di mana 247.500 kita akan kalikan dengan 10 dibagi dengan 110. Kan tadi ingat, ketentuannya adalah 10% dari cost, maka cost-nya 100 ditambah dengan 10, perbandingannya seperti itu. Maka, untuk nilai shipment-nya teman-teman tinggal selisihin aja nih ya, tinggal diselisihin berarti nilai branch dikurangin dengan nilai UIP-nya, seperti itu. Next, kita akan langsung lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2, ini saya nggak terlalu panjang jelasin, karena ini seperti biasa mereka ini maksudnya si HON branch-nya lakukan pembelian masing-masing dari Chongfan, di mana Chongfan ini supplier ya teman-teman ya. Jadi masing-masing cabang ini melakukan pembelian dari supplier luar, maka semua jurnalnya adalah purchase pada accounts payable ya. Purchase pada accounts payable itu udah sama persis. Dan untuk nilainya teman-teman tinggal mengikuti keterangan soal, di mana pembelian dari Wing Hingko 150.000, pembelian dari Hakauko adalah sebesar 120.000, dan pembelian dari Checker adalah sebesar 105.000. Lanjut untuk soal 3. Soal 3 dia bilang di sini bahwa penjualan berhasil dilakukan selama tahun 2022 oleh Wing Hingko, Hakau, dan Checker. Nilainya sudah dikasih tahu dan pelanggan itu membayar langsung 65% dari pembelian yang dilakukan dan sisanya masih belum dilunasi. Ini sebenarnya penjualan kredit ya teman-teman ya, penjualan kredit dan penjualan tunai ya, setengah kredit setengah tunai. Maka jurnalnya seperti biasa kayak akuntansi dasar ya. Untuk jurnal HON Branch memang beberapa ada yang modelnya gitu. Dimana kalau misalkan dia jual setengah kredit setengah tunai berarti jurnalnya cash di sebelah debit, AR di sebelah debit, dan sales revenue di sisi kredit. Oke, nah semua jurnalnya sama, tinggal ikutin aja. Dan untuk nilai sales revenue, ya ini teman-teman tinggal mengikuti keterangan dari soal, di mana nilai dari nilai Wing Hingko-nya 600.000, nilai Hakau-nya itu 450.000, dan nilai untuk si Checker-nya adalah sebesar 400.000. Lalu tinggal dikalikan aja nih, karena dia bilang pelanggan itu bayar tunai 65%, berarti 65% dikali dengan 600.000 untuk nilai yang Wing Hing. Ya, untuk yang nilai yang Hakau-nya 65% dikali 450, dan untuk yang branch checker 65% dikali 400.000. Untuk nilai AR-nya, teman-teman tinggal langsung selisihin aja, sales dikurangin dengan nilai cash-nya. Lanjut, kita akan langsung bahas ke tanggal 4. Tanggal 4, kantor cabang atau branch itu melunasi utangnya sebesar 4/5 dari pembelian barang dagang pihak luar yang mereka lakukan selama tahun 2022. Nah, kebetulan di soal ini, untuk transaksi pelunasan utang itu cuman referensinya atau sumbernya itu dari tanggal 2 aja teman-teman ya. Karena tadi tanggal 2 mereka ada lakukan pembelian dari pihak supplier luar. Maka kalau melakukan pelunasan maka jurnalnya untuk yang home office dulu ya. Untuk yang home office, karena ini yang lunasinya itu pihak branch atau pihak kantor cabang, maka si home office-nya no entry. Ya, karena di sini keterangannya cuma kantor cabang aja. Beda kalau misalkan kantor pusat dan kantor cabang melunasi utang dagang, berarti si home office-nya juga masuk. Oke, lanjut. Untuk pelunasan utang seperti biasa jurnalnya adalah accounts payable di sisi debit pada cash di sisi kredit. Jurnalnya tinggal ikutin aja kayak yang dipelajarin di AD1. Lalu untuk nilai pelunasan utang dagangnya itu teman-teman tinggal lihat dari transaksi yang di tanggal 2 tadi. Di mana untuk yang Hakau itu punya accounts payable 120 dan punya checker 105. Berarti yang Hakau tinggal dikaliin aja.
4/5 dikali dengan 120.000. Dan untuk yang checker tinggal dikalikan aja. 105 dikali dengan 4/5. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke transaksi tanggal berikutnya, tanggal 5. Poin 5 di sini checker memberikan perlengkapan kepada Hakau sebesar 400.000, tetapi akuntan salah memproses informasi ini, ya, di mana dicatat bahwa perlengkapan diberikan pada kantor pusat senilai 40.000 dan Hakau sebesar 360.000. Oke, di sini saya kasih disclaimer dulu ya teman-teman ya. Terkadang kalau di soal home office and branch ini memang ada soal yang model yang gini, di mana kita itu kadang-kadang disuruh input jurnal sesuai dengan yang dikasih tahu di soal. Jadi soal ini kadang-kadang sengaja kasih kita keterangan untuk mencatat dengan jurnal yang salah. Nah, teman-teman karena di soal itu sudah dikasih keterangan kayak gini, even walaupun teman-teman itu tahu bahwa yang dicatat itu salah, teman-teman tinggal ikutin aja karena nanti poin penilaiannya itu teman-teman ikutin dari jurnal yang salah, ya. Mungkin agak sedikit membingungkan ya di materi How and Branch ya, di mana teman-teman disuruh kalau misalkan ada kebetulan ada jurnal yang salah, ada jurnal yang tidak benar pencatatannya, teman-teman disuruh ngikutin yang salah, ya. Jadi teman-teman tinggal ikutin alurnya aja. Di sini checker kan kirim barang nih, aslinya ke Hakau. Berarti ini transaksi antara branch dengan branch ya teman-teman ya. Nah, berarti home office di sini tidak ikut campur atau tidak ikut bertransaksi di dalam poin 5 ini. Maka sebenarnya yang benar itu di home office itu teman-teman akan catat no entry. Ya, akan catat no entry. Oke, sorry. Ya, saya lupa tadi yang saya sampaikan ya. Kalau misalkan tadi di soal itu diminta teman-teman untuk menginput dengan jurnal yang salah, berarti teman-teman itu akan catat di mana di sebelah di sebelah karena dia terima supplies ya, berarti di sebelah DB itu ada supplies ya, dan di sebelah kredit itu ada branch checker ya. Ini untuk mengikuti keterangan yang saya bilang tadi ya, bahwa seolah-olah kita catat dulu dengan jurnal yang salah, baru nanti kita akan lakukan koreksi. Di mana nilai yang diterima dari nilai yang salah itu, yang salah diterima dari checker ke home office itu nilainya adalah sebesar 40.000. Berarti catat di sini 40.000. Ya, sebenarnya yang 40.000 ini tidak ada, ya, tidak terjadi transaksinya, hanya salah catat, tapi kita ikutin aja karena di soal dia bilang keterangannya itu adalah transaksi salah catat. Oke, lanjut untuk yang di branch Hakau ya, karena di sini dia bilang dia terimanya itu sebesar 360.000. Nah, ya walaupun sebenarnya nilainya adalah 400.000, tapi kita ikutin dulu nilai yang salahnya yaitu 360.000. Maka kita akan catat dengan jurnal di mana supplies di sebelah debit pada branch checker di sebelah kredit. Nilainya adalah sebesar 360.000. Ya. Lalu untuk yang branch checker karena dia dia catat mengirimkan kepada home office sama branch Hakau, maka kita akan lihat dulu ya seperti biasa ya karakteristiknya. Kedua jurnal tadi branch-nya di sisi kredit ya. Maka di sini akun home office-nya itu akan berada di sisi debit teman-teman. Ya. Lalu teman-teman akan mencatat branch Hakau ya, branch Hakau karena dia ngirimin barang ke branch Hakau. Lalu teman-teman akan mencatat di sebelah kredit itu ada supplies. Nah, untuk nilai supplies-nya itu seperti yang dikasih tahu, totalnya adalah sebesar 400.000. Dan di sini keterangan yang salah catatnya tadi, di mana kita ikutin aja. Untuk yang home office dia bilang 40.000, walaupun sebenarnya itu nggak ada. Sama yang branch Hakau ini nilai yang salahnya itu sebesar 360.000. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja, walaupun sebenarnya teman-teman tahu yang teman-teman catat di sini itu sebenarnya salah ya. Sebenarnya salah, karena nanti di bawah itu ada transaksi yang bakal mengoreksinya, jadi teman-teman cukup ikutin aja. Oke, berikutnya kita akan lanjut untuk yang soal 6, ya. Jadi kita lanjut dulu setelah ini, nanti bakal ada bagian untuk koreksi. Di poin 6 dia bilang Wing Hing menyadari si cabang ini butuh kendaraan, sehingga dia beli 2 kendaraan, masing-masing harganya 120.000 per unit. Dibayar tunai 50% dan sisanya secara kredit. Lalu Wing Hing ini memutuskan untuk akun vehicle ini yang catat atau yang mengakui beban dan segala macam ke depannya itu cukup atau cabang.
Nah, sedangkan si home office atau si Wing Hing ini hanya menanggung pembeliannya aja. Nah, di sini kalau misalkan ada transaksi ya di mana si home office itu beli barang untuk brands ya, berarti jurnalnya seperti ini. Di mana teman-teman akan catat dulu ya. Ini kan sebenarnya si home office-nya beli dulu ya vehicle-nya ya. Beli dulu vehicle-nya untuk nanti dikirimkan kepada brands. Nah, si home office ini nggak boleh, misalkan ya kalau kalian beli Aktiva Total biasanya kan langsung catat ya, misalkan vehicle pada cash. Nah, ini nggak boleh, kita catat sebagai vehicle. Kenapa? Karena ada ketentuan yang tadi saya sudah blok ini, yang sudah stabilo hijau. Di mana setiap akun terkait dengan kendaraan itu akan dicatat masing-masing oleh cabang. Berarti si home office-nya ini walaupun dia beli kendaraan, dia nggak boleh catat sebagai vehicle karena ada keterangan ini, melainkan si home office itu akan catat sebagai branch account sama branch checker. Ya, kalau misalkan teman-teman bingung, saya ulangi sekali lagi, walaupun ini di video nggak apa-apa karena ini konsep yang agak baru. Di mana walaupun sebenarnya dalam akuntansi yang biasa ya, akuntansi dasar ya. Kalau misalkan kita beli Aktiva tetap, kita akan catat, misalkan kayak beli vehicle, kita catat vehicle di sebelah debit pada cash, misalkan di sebelah kredit. Tapi, karena di sini ada keterangan di mana setiap akun terkait dengan kendaraan, itu akan dicatat oleh kantor cabang, maka si home office ini tidak boleh akui sebagai vehicle, karena nanti vehicle ini jatuhnya itu akan jadi tanggung jawabnya si branch. Makanya si home office akan catat sebagai branch, akun branch. Nah, kemudian karena ini dia bilang belinya itu setengah kredit setengah tunai, berarti kita akan ada akun cash dan akun payable di sisi kreditnya. Karena di sini dia bilang beli dua kendaraan, berarti masing-masing cabang ini logikanya bakal dapat satu-satu ya. Maka untuk yang nilai vehicle yang dikirim ke branch account itu sebesar 120.000, dan untuk nilai yang dikirim kepada branch checker itu hanya sebesar 120.000 juga. Kemudian karena di sini dia bilang 50% dibayar tunai dan 50% dibayar kredit, ya sebenarnya kalau misalkan teman-teman nggak mau ngitung bisa aja sih langsung masukin nilainya sebesar 120.000. Tapi kalau misalkan mau cara yang benernya, teman-teman kalikan di mana masing-masing kendaraan itu kan harganya 120. Itu teman-teman kali 2, kemudian dikalikan dengan 50%. Gitu aja. Berarti sisanya teman-teman juga melakukan hal yang sama ya. Itu. Lalu untuk yang branch account sama branch checkernya gimana? Teman-teman ingat lagi nih prinsip yang tadi saya sampaikan. Intinya, kalau misalkan akun branch-nya itu ada di debit, ya, maka akun home office-nya itu bakal berseberangan teman-teman. Berarti akun home office-nya bakal di sisi kredit. Kemudian di sebelah debitnya apa? Di sebelah debitnya teman-teman akan memasukkan akun vehicle ya. Baru di sini teman-teman bisa masukin akun vehicle nih, karena balik ke ketentuan soalnya tadi ya. Semua akun terkait dengan kendaraan itu akan jadi tanggung jawab ya. Tanggung jawab si branch-nya masing-masing. Makanya si branch-nya baru nih bisa ngakuin sebagai vehicle gitu. Untuk nilai vehicle-nya masing-masing sebesar 120.000. Tinggal mengikuti nilai yang dikasih di soal tadi. Ya, ini kebetulan barangnya dua dan masing-masing dikasih satu-satu. Kalau misalkan dia beli 3, berarti angkanya nggak bakal sama ya teman-teman. Misalkan dia beli 3, berarti di sini kan 360.000. Nah, 360.000 itu mungkin bisa didistribusikan misalkan 2 untuk hakal sama satunya lagi untuk checker. Nah, nanti nilainya juga bakal beda. Jadi nggak selalu sama karena ini soalnya aja kebetulan dia kasih 2 aja untuk nilai unit kendaraannya gitu. Lanjut untuk yang 7. Wing Hing Co menerima pelunasan piutang sebesar 400.000, di mana 20%-nya berasal dari piutang checker. Sedangkan Hakau terima pelunasan 3/5 dari yang diterima checker, dan checker itu menerima pelunasan piutang sebesar 100.000. Sebenarnya kalimat yang di soal poin 7 ini memang kalau misalkan kita nggak rinci bacanya, dia agak ambigu teman-temannya. Tapi di sini saya akan coba breakdown dulu satu persatu. Di sini pertama-tama dia bilang ya, Wing Hing atau si HO-nya itu terima pelunasan sebesar 400.000. Tapi dari nilai 400.000 ini ternyata 20%-nya itu ternyata piutang punya checker. Nah, ini
akan kita jabarin dulu teman-teman transaksi yang pertama, ya supaya teman-teman nanti kerjanya nggak keliru. Saya akan kerjain dulu nih yang sampai titik di sini, ya sampai dari pelanggan checker. Kalau misalkan si home office-nya itu terima pelunasan dan itu ada termasuk piutang dari branch-nya, maka si home office ini nggak boleh nih langsung catat misalkan cash pada core receivable, tapi dia akan catat cash di sebelah debit, kemudian bagian yang jadi haknya si branch itu bakal dimasukin ke dalam akun branch checker di sisi kredit dan akun receivable di sisi kredit, ya. Jadi nilai akun receivable-nya ini nggak full, ya nggak full 100% karena ada sekian persen yang menjadi punyanya si branch-nya. Makanya kita masukin branch di sebelah kredit. Untuk nilai cash-nya itu dia bakal terima penuh nih aslinya nih. Nilainya dia bakal terima penuh sebesar 400.000, tapi 400.000 ini 20%-nya itu punya si branch. Makanya 20% kita kalikan dengan 400.000. Barulah sisanya 400 dikurang dengan 80 itu bakal jadi miliknya si home office-nya. Oke. Nah, karena di sini dia terima dia terima piutang dan sebagian dari checker, maka sebenarnya untuk yang transaksi pertama ini hakau ini nggak ngapa-ngapain teman-teman, nggak ngapa-ngapain. Maka di sini saya tulis keterangannya no entry. Dan karena ada piutang checker, maka si branch checkernya itu bakal buat jurnal, di mana jurnalnya ingat ya branch-nya di sisi kredit, maka di sini home office-nya akan ada di debit, kebalikan. Dan di sebelah kreditnya itu ada accounts receivable. Untuk nilainya sebesar 80.000 tinggal mengikuti hitungan kita yang tadi. Oke, untuk yang transaksi pertama udah kelar ya untuk di poin 7. Sedangkan ada lanjutan lagi nih. Dia bilang hakau itu terima pelunasan sebesar 3/5 yang diterima checker. Sedangkan checker itu juga terima pelunasan tersendiri nilainya sebesar 100.000. Oke. Karena di sini transaksi yang terima piutangnya itu hanya dari branch-nya aja ya. Jadi kedua branch ini kebetulan terima piutang ya dirangkum dalam satu transaksi, maka si branch ini akan catat ya si branch hakau ya. Si branch hakau itu bakal catat jurnalnya adalah cash pada AR seperti biasa. Dan untuk branch checker juga dia bakal catat misalkan cash pada akun receivable. Nah, ini karena transaksinya itu dia terima piutang masing-masing. Kalau misalkan si checker nih ya, si checker dia bilang dia terima 100.000 misalkan ya, dia terima 100.000. Nah, dan sedangkan di soal dia bilang bahwa ada lanjutan lagi misalkan ya, ada lanjutan misalkan si checker itu terima 100.000 tapi 100.000 itu ada misalkan 20.000 nih, 20.000-nya itu asalnya dari si home office misalkan ya. Jadi saya balik soalnya. Tadi kan home office terima dan kebetulan ada piutang branch. Sekarang saya balik. Misalkan dia ada transaksi si branch itu terima dan ada piutangnya si home office. Maka teman-teman bakal catat ya seperti biasa jurnalnya cash pada core receivable tapi nanti tambahin akunnya itu home office teman-teman seperti itu ya. Ditambahin akunnya jangan lupa home office. Misalkan tadi di sini nilainya 20.000. Dan berarti sisanya nanti akun receivable yang diterima itu sebesar 80.000. Itu pemisahan aja. Sedangkan nanti di home office-nya dia bakal catat ya akun branch ya, berarti branch ya akunnya ya. Dia akan catat akun branch checker pada akun receivable. Jadi gitu teman-teman, tinggal dibalik aja jurnalnya kasusnya. Kayak yang tadi saya jelasin di poin 1 di kalimat pertamanya. Gitu. Ini contoh aja. Ini contoh aja teman-teman tidak perlu catat di bagian ini. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan nanti di soal ulangan ternyata keluarnya kebaliknya. Ya. Namanya soal advance itu cakupannya luas banget. Jadi bisa dimodif-modif teman-teman untuk soalnya. Ini contoh aja yang barusan saya jelasin ya. Gitu. Oke. Sekarang untuk nilai yang diterima checker, berarti ini kan pure ya atau murni dari piutangnya checker, maka kita bisa catat 100.000. Nah,
Dan dia bilang untuk yang kakao terima 3/5 dari yang diterima checker. Berarti 3/5 kita kalikan dengan 100.000, maka dapat nilai sebesar 60.000 gitu. Nah, karena di sini yang terima untuk kalimat kedua ini yang terima itu cuma branch-nya doang, maka si home office-nya itu keterangan no entry gitu. Jadi di sini sebenarnya kalau misalkan saya mau bagi di sini, saya akan bagi jadi 2 section ya supaya teman-teman paham ya. Jadi antara kalimat 1 sama kalimat 2 itu sebenarnya agak rancu kalau digabungin kayak gitu. Lanjut kita akan masuk ke poin 8. Untuk poin 8 dia bilang Hakau setor 40% uang diterima dan dari pelunasannya, sedangkan checker setor 30% lebih banyak dibandingkan dengan Hakau. Jadi sebenarnya transaksi tanggal poin 8 ini si branch-nya itu setor ke si home office-nya. Ibaratnya kemarin kalau di consignment itu dia kayak konsignee itu serahin duit ke konsainernya pada saat tertentu ya. Jadi nggak setiap saat. Pada saat si home office-nya itu terima duit dari si branch-nya, berarti ya kita masukin aja akun. Kalau dia terima cash berarti di sebelah debitnya ada cash dan di sebelah kreditnya itu ada nama dari masing-masing branch-nya ya. Jadi kalau misalkan dia terima dari 2 branch berarti branch-nya ada 2. Kalau misalkan dia terima dari 3 branch berarti ada 3 akun branch-nya. Dan untuk jurnal di sisi branch ya berarti tinggal kita balik aja nih jurnalnya, berarti home office pada cash. Ya ingat konsepnya. Kalau branch-nya di kredit, HO-nya di debit. Kalau HO-nya di kredit berarti branch-nya di debit. Tinggal dibalik aja. Dan jurnal yang di branch yang checker juga sama. Nilai yang disetor oleh Hakau adalah 40% dari pelunasan yang diterima. Ini terkait dengan transaksi yang di atasnya. Nah, di mana nilai yang disetor oleh Hakau adalah 40% dikalikan dengan nilai yang diterima, yaitu sebesar 60.000. Sedangkan untuk nilai yang dibayarkan oleh checker itu adalah 30% lebih banyak. Berarti 30% ditambah dengan 100%. Maka 130% itu akan kita kalikan dengan 24.000. Maka dapat nilainya sebesar 31.200. Nah, nilai yang kita dapetin 2 barusan ini akan kita masukin ke jurnal HO-nya. Di mana untuk nilai branch Hakau-nya sebesar 24.000 dan untuk nilai branch checker-nya sebesar 31.200 dan kita tinggal jumlahin aja. Oke, lanjut untuk poin 9. Untuk poin 9 dia bilang Wing Hinko itu melakukan seluruh pelunasan terhadap pemasok luar. Ya, ini kan hanya si HO-nya aja ya, yaitu Wing Hinko yang melakukan transaksi. Berarti langsung saya tembak aja. Bagian Hakau sama checker itu nggak ngapa-ngapain teman-teman ya, karena di sini yang lunasin cuma si HO-nya doang, berarti no entry untuk kedua branch-nya. Sedangkan kalau ngelunasin utang kayak biasa ya, berarti jurnalnya adalah accounts payable pada cash. Nah, karena di sini dia bilang dia melunasi seluruh utang kepada pemasok luar, kalau misalkan utang itu teman-teman tinggal scroll aja, tinggal cari tadi transaksi utang itu ada di tanggal 2, di mana nilainya adalah sebesar 150.000. Maka teman-teman di sini tinggal masukin nilainya sebesar 150.000. Lanjut untuk poin 10 ya. Poin 10 dia bilang, ini nih yang tadi saya bilang nih. Tadi kan di poin 5 ya. Kalau nggak salah tadi di poin 5 itu teman-teman catat transaksinya salah ya. Udah teman-teman tuh tahu sebenarnya transaksinya itu salah, tapi karena di soal diminta dicatat ikutin yang salah tersebut, berarti teman-teman tinggal ikutin aja karena itu nanti masuk penilaian. Sekarang di poin 10 ini baru nih dia bilang nih, oh ya ada kesalahan nih tadi nih, saya catatnya sekian gitu. Nah, baru dia bakal buat jurnal koreksinya. Untuk jurnal koreksinya, ya kita bakal benerin dari branch checker dulu ya, karena sebenarnya yang salah itu ya branch checkernya teman-teman, seperti itu. Ya, branch checker dan akhirnya merambat ke home office sama si Hakau-nya. Saya perbesar dulu. Untuk yang poin 5 tadi ya, dia kan tadi bilang bahwa sebenarnya itu 400.000 dia kirim ke Hakau ya. Checker ini kirim ke Hakau itu sebenarnya 400.000. Tapi dia catatnya salah. Di mana dia nyatat 40.000
ada masuk ke HO, baru tuh sisanya masuk ke yang HKO. Maka kita tinggal balik aja nih akun HO-nya. Ingat prinsip zona koreksi ya, di mana kita akan balik akun yang salah. Di mana untuk nilai surplus yang keluar sebenarnya udah benar nih ya, udah benar nilainya sebesar 400.000 untuk si checkernya. Cuman akun HO sama branch-nya aja nih yang ngaco nih. Berarti kita tinggal balik aja. Di mana di sebelah debitnya itu ada branch HKO ya, dan di sebelah kreditnya itu ada home office nilainya sebesar 40.000. Nah, nilai 40.000 ini adalah nilai yang salah sesuai dengan yang ada di transaksi tanggal 5 tadi. Nah, saya harap teman-teman paham ya dengan prinsip zona koreksi ya. Makanya pelajaran-pelajaran seperti AJP, zona koreksi, zona penutup ya, itu dimasukin di AD karena itu zona-zona yang mendasar dan bakal teman-teman bawa sampai ke pembelajaran akuntansi berikutnya sampai ke advance. Lalu setelah teman-teman balik jurnal balik akun branch pada HO, teman-teman baru nih buat jurnal dari sisi home office sama sisi branch. Sebenarnya kalau mau buat dari branch HKO dulu juga bisa, mau buat dari home office dulu juga bisa. Ya, cuma di sini saya prefer ngerjainnya dari home office dulu supaya nanti nggak ngaco. Dimana karena di sini sebenarnya nilai surplusnya ini nggak ada, ya nilai surplus yang 40.000 ini nggak ada, ini kan nggak ada ya sebenarnya ya, dia kan salah catat, ujung-ujungnya si HO-nya juga kebablasan juga. Maka si HO tinggal balik aja nih jurnalnya nih, berarti jurnalnya adalah branch pada supplies, tinggal gitu aja. Karena nilai 40.000 ini semuanya nggak ada, jadi kita masukin branch checker pada supplies 40.000. Dan untuk yang brand HKO ya, di sini sebenarnya brand HKO-nya juga ikut salah karena dia nyatetnya nilai yang sebenarnya itu 400.000 tapi dia cuma nyatet 360. Nah, untuk membuat nilai yang awalnya 360 menjadi 400 ya itu harus teman-teman jumlahin. Makanya jurnalnya untuk yang koreksi di sini persis ya jurnalnya. Ya karena kita mau nambahin ya. Karena kita mau nambahin maka jurnalnya sama persis yaitu supplies pada brand checker. Nilainya sebesar 40.000 ya karena yang kurang dicatat itu nilainya sebesar 40.000 seperti itu. Oke. Lanjut. Setelah poin 10 itu mulai masuk bagian yang seriusnya teman-teman, di mana di sini teman-teman akan melakukan penyesuaian ya. Penyesuaian nanti masuk ke closing baru terakhir masuk ke elimination. Untuk adjusting entries untuk poin 11 ini sebenarnya jurnalnya agak-agak gampang ya, tidak seribet seperti yang kayak teman-teman bayangin dulu di AJP ya, ada deferral sama accrual dan segala macam. Nah, kita lanjut. Poin 11, beban ditanggung oleh Wing Hingko adalah beban sewa, beban asuransi, beban gaji. Lalu beban yang ditanggung HKO adalah 50% dari beban Wing Hing ditambah beban lain-lain. Sedangkan checker tanggung beban 2/3 dari setiap beban yang ditanggung oleh HKO dan semua beban dibayar secara tunai. Oke. Ini sebenarnya kayak jurnal biasa ya teman-teman, yang ibaratnya jurnal bebannya itu baru dicatat di akhir periode ya. Jadi ibaratnya kayak jurnal beban biasa. Jadi teman-teman jangan panik dulu dengan kata AJP. Di mana kita kerjain dulu untuk yang Wing Hingko, di mana ada beban sewa, berarti ada akun rent expense di sisi debit, lalu ada insurance expense di sisi debit, dan terakhir ada salaries and wages expense di sisi debit, dan pada cash di sisi kreditnya. Karena dia bilang semua beban yang di listing di sini atau yang ada di daftar ini semuanya dibayarkan secara tunai. Ya. Ini bukan jurnal prepaid ya teman-teman ya, jangan salah paham ya. Kalau jurnal prepaid itu biasanya dia kasih tahu ada pembayaran beban berapa, periode terpakai dan segala macamnya berapa. Ini dia cuma kasih tahu kayak jurnal biasa aja, ibaratnya kayak gitu. Untuk nilainya tinggal kita ikutin aja. Rent expense 15.000, insurance-nya 18.000, lalu salaries and wages-nya 45.000 dan cash-nya tinggal kita totalin aja sebesar 78.000. Jadi 3 beban ini ditotalin. Lalu untuk yang HKO teman-teman baca lagi keterangannya. Beban ditanggung HKO adalah 50% dari beban Wing Hingko. Ya, jadi setiap bebannya masing-masing 50% nih punya HKO. Tapi dia juga ditambahin dengan beban lain-lain, besarnya adalah sebesar 10.000. Jadi jurnalnya mirip ya dengan yang home office tapi ditambahin akun other expense ya, karena dia bilang ditambah dengan beban lain-lain. Jadi tambahin akun other expense pada cash di sisi kreditnya. Nah, karena dia bilang di sini
semua beban selain other expense ini nilainya 50% dari yang HO, berarti tinggal dikalikan aja ya. Berarti 50% dikali dengan 15.000, 50% dikali dengan 18.000, dan 50% dikalikan dengan 45.000. Dan other expense-nya langsung masukin 10.000, sesuai dengan keterangan di soalnya. Lalu untuk nilai cash-nya, tinggal ditotalin, sehingga dapat nilainya sebesar 49.000. Lanjut untuk checker. Checker dia bilang menanggung beban sebesar 2/3 dari setiap beban hakau. Berarti persis ya teman-temannya jurnalnya ya, dengan yang hakau ya, sama persis. Berarti jurnalnya sama, rent expense, insurance, salarius, other expense pada cash. Cuman untuk nilainya dia bilang sebesar 2/3 dari setiap bebannya punya hakau. Berarti 2/3 kita kalikan dengan 7.500, 2/3 kita kalikan dengan 9.000, dan seterusnya. Oke. Nah, dan untuk nilai cash-nya tinggal kita totalin aja sehingga dapat nilai cash yang dibayarkan oleh checker sebesar 32.667. Kemudian kita akan lanjut untuk poin 12. Untuk poin 12 penyusutan. Nah, ini harusnya teman-teman udah makanan sore hari lah ya. Untuk anak-anak yang sudah masuk pembelajaran advance harusnya penyusutan udah gampang. Oke, penyusutan atas kendaraan dibebankan masing-masing cabang. Kemudian kendaraan dibeli pada 16 Mei 2022, umur manfaat 10 tahun, tidak punya nilai sisa. Kendaraan disusutkan dengan metode saldo menurun ganda. Oke, tadi di soal dia nggak bilang ya bahwa si HO ini punya kendaraan atau semacamnya, atau si HO ini mengakui penyusutan apa gitu, misalkan penyusutan peralatan dan sebagainya. Dia cuman spesifik bilang ini untuk kendaraan yang tadi baru dibeli di poin yang di atas ya. Di poin tadi poin berapa dia beli vehicle? Poin 6 ya, untuk poin 6. Nah, di sini karena tadi dia bilang seluruh beban-beban yang timbul nanti bakal diakuin oleh si cabang, maka si home office ini akan no entry ya teman-teman, yang tidak akan mencatat no entry. Ya, karena memang nggak ada tanggung jawabnya punya branch, bukan punya si home office-nya. Dan untuk jurnal penyusutan seperti biasa ya, tidak ada akun-akun spesifik untuk jurnal biasa-biasa. Untuk jurnal penyusutan kayak biasa, dia pre-expense pada accumulated depreciation vehicle, karena ini vehicle barangnya. Cuman yang saya perlu tekankan di sini adalah terkait dengan rate-nya ya teman-teman, yang rate-nya. Nah, untuk rate-nya, saya akan ketik dulu persentase rate-nya ya. Persentase rate-nya. Di mana untuk persentase rate-nya, di sini masa manfaat 10 tahun metode double declining. Oke, berarti kita hitung dulu rate-nya, di mana 100% itu akan kita bagi dengan 10 tahun, sesuai dengan umur ekonomisnya, kemudian dikali dengan 2. Maka dapat persentasenya adalah sebesar 20%. Nah, 20% ini bakal jadi penyusutan selama satu periode. Ya. Kita akan hitung dulu untuk yang branch account-nya. Ini sama ya teman-teman ya, metodenya, metode sama umur ekonomisnya sama. Jadi sebenarnya angkanya nanti bakal sama in the end. Untuk yang branch account, ya depreciation expense-nya, cara ngitungnya kayak gini. Dimana kita masukin 120.000, kita akan kalikan dengan rate-nya. Rate-nya itu sebenarnya tadi saya hitung 20%. Ya. 20% itu dapat dari 100% dikali 10 dikali 2 dibagi 10, atau dibagi 10 dikali 2 sama aja. Kemudian dikalikan dengan 7/12. Kenapa 7/12? Karena 7/12 ini jangka waktu dari 16 Mei ya, 16 Mei sampai 31 Desember. Kenapa nggak 8 bulan? Karena ingat di akuntansi itu batas penyusutan itu tanggal 15. Jadi tanggal 15 ke bawah itu masih penyusutan di tanggal yang penyusutan di bulannya bersangkutan itu masih masuk. Sedangkan tanggal 16 ke atas ya, untuk penyusutan akuntansi itu udah nggak diakuin lagi. Jadi udah masuk ke bulan berikutnya. Di mana di dalam kasus soal ini tanggal penyusutan dari 16 Mei sampai 31 Mei itu bakal masuk ke bulan Juninya, teman-teman. Seperti itu. Makanya 7/12. Untuk nilainya adalah sebesar 14.000 dan accumulated depreciation-nya sebesar 14.000. Nah, karena nilainya, baik itu dari harga perolehan, umur ekonomis, dan metode penyusutannya semuanya sama persis, baik itu antara branch account dengan branch checker, sebenarnya kalau teman-teman mau cara cepat tinggal masukkan aja nih 14.000. Tapi kalau mau cara panggilnya kayak tadi ya,
di mana 120.000 itu teman-teman kalikan dengan rate-nya yaitu 20%. 20% itu dapat dari sini yang saya blok tadi. Kemudian dikali 7/12 kayak gitu. Oke, kita mulai masuk untuk bagian yang spesial dari Home Office and Branch ini, di mana pertama-tama kita akan buat closing entries. Ingat, closing entries di Home Office and Branch itu nggak bisa nggak segampang yang teman-teman pelajarin di AD. Dimana kalau di AD kan teman-teman langsung tutup, misalkan tutup revenue, tutup expense, kemudian dapat RE. Sebenarnya konsepnya masih dasarnya kayak gitu, cuman di sini agak sedikit modifikasi. Dimana teman-teman di closing entries ini itu akan ikuti step-step yang saya buat di sini ya. Step-step yang saya buat di sini. Dimana pertama-tama teman-teman tutup dulu beginning inventory dan ending inventory yang dimiliki oleh home office sama masing-masing branch-nya. Ya. Nah, untuk mencatat beginning inventory itu jurnalnya adalah income summary pada merchandise inventory. Jadi semua jurnalnya sama teman-teman, mau home office, mau branch itu jurnalnya semuanya sama. Yaitu income summary pada merchandise inventory. Ini untuk nutup yang beginning-nya. Kemudian untuk nutup yang ending, jurnalnya tinggal teman-teman balik aja. Berarti merchandise inventory pada income summary. Ya. Jurnal ini untuk metode periodik ya teman-teman ya. Karena ini jurnal karena tadi di soal dia bilang mencatat dengan menggunakan metode periodik, artinya kan persediaan si home office sama branch-branch-nya ini tidak update terus teman-teman ya, tidak update terus. Flow of cost-nya nggak jalan kalau misalkan masih masuk teori AD1. Flow of cost-nya nggak jalan. Makanya teman-teman itu teman-teman itu harus buat jurnal penyesuaian untuk persediaan awal dan persediaan akhirnya. Beda kalau misalkan di sini metodenya misalkan perpetual ya. Kalau misalkan metodenya perpetual, walaupun di ujian itu sebenarnya nggak pakai metode perpetual, tapi ini untuk pengetahuan teman-teman aja. Kalau misalkan metode perpetual, dia kan kita kan mencatat itu selalu mengikuti flow of cost ya atau arus dari biayanya. Makanya kita tidak perlu update nih untuk ending inventory sama beginning inventory-nya karena udah pasti sama kalau misalkan kita pakai periodik. Karena kalau misalkan teman-teman misalkan jual nih, nanti kan teman-teman bakal catat jurnal COGS pada inventory. Nah, itulah mengapa kalau di perpetual kita nggak perlu buat teman-teman kayak gitu. Oke, balik lagi ke poin tadi ya. Dia bilang untuk saldo persediaan akhir sama persediaan awal itu tadi sudah saya sampaikan. Untuk yang persediaan awal kita ikutin aja dari yang ada di soal ini ya. Dimana persediaan awal untuk Winghing adalah sebesar 600.000. Untuk yang Hakau itu sebesar 450.000. Dan untuk yang Cekar itu nilainya sebesar 712.500. Cuman ya ada cumannya nih. Kalau untuk branch kita harus bikin sedikit notes atau sedikit catatan kecil. Kenapa? Karena nanti nilai ini bakal kita pakai untuk closing entries yang ada di bawahnya. Nah, supaya lebih gampang, saya akan kasih sedikit catatan kecil di sini. Di mana saya akan catat dulu berapa sih nilai beginning inventory yang asalnya itu dari HO, teman-teman. Ya, saya harus catat dulu berapa nilai beginning inventory yang asalnya itu sebenarnya dari HO. Di mana di soal dia bilang ya 3/5 persediaan yang ada di sini ya, baik itu Hakau sama Cekar itu berasal dari Winghing atau HO-nya. Maka nilai beginning inventory yang untuk Hakau yang berasal dari HO itu caranya adalah 3/5 teman-teman kalikan dengan 450.000. Maka dapat hasilnya adalah sebesar 270.000. Begitu pula untuk yang Cekar, di mana untuk yang Cekar caranya adalah 3/5 dikalikan dengan 712.500. Ini untuk mencari nilai berapa sih persediaan awal yang asalnya itu dari si home office-nya. Ya, karena nanti nilai ini bakal teman-teman pakai untuk ngitungnya closing entries yang ada di bawahnya. Jadi setelah ini nilai ini bakal kita pakai teman-teman. Lalu untuk ending inventory-nya. Nah, sekarang untuk ending inventory kita beralih ke poin 13-nya. Poin 13 dia bilang saldo akhirnya untuk Winghing sebesar 300.000. Kita masukin 300.000.
HKO-nya adalah 180.000 dan untuk checkernya adalah sebesar 150.000. Nah, lagi-lagi karena ini untuk jurnal persediaan, saya harus ingetin bahwa teman-teman itu buat catatan kecil lagi nih. Berapa sih banyak persediaan akhir yang asalnya itu sebenarnya dari HO? Ya, kita perlu buat catatan ini supaya nanti pada saat untuk closing entries yang di bawah yang setelah ini itu bakal lebih gampang hitungnya. Yang dari HO dia bilang nilainya adalah untuk yang HKO 25% yang asalnya dari 25% itu asalnya dari pemasok luar. Maka sisanya yaitu 75% itu asalnya dari HO. Maka 75% kita kali dengan 180.000. Sedangkan untuk yang checker nilainya adalah 150.000 tapi dia udah kasih tahu langsung nih bahwa 96.000-nya asalnya dari HO, berarti langsung masukin dari HO-nya 96.000. Atau kalau kalian nggak mau tulis sebenarnya nggak masalah karena nggak kalian tulis pun di soal udah ada. Ini cuman kayak notes kecil aja supaya di sini kelihatannya rapi teman-teman. Lanjut closing entries berikutnya, ini akan saya perbesar, langsung saya perbesar aja. Kita akan tutup akun-akun temporary atau akun-akun sementara yang ada di home office sama yang ada di branch-nya. Ya, jadi sekalian aja. Sebenarnya untuk step-nya tadi kalau misalkan teman-teman masih ingat teori yang saya sampaikan, pertama-tama kita akan tutup dulu nih akun-akun temporary yang dimiliki oleh branch, lalu akui gain or loss, lalu tutup akun nominal yang dimiliki HO, dan terakhir akuin realized inventory profit-nya. Tapi di sini supaya nggak makan tempat, saya langsung kerjain aja di sini. Untuk akun temporary langsung aja. Jadi baik itu untuk HO sama branch-nya kita langsung buat secara bersamaan. Nah, untuk yang home office, ya pertama-tama kita akan balik dulu akun revenue di sebelah debit. Berarti kita masukin di sini akunnya adalah shipment sama ada akun yang namanya sales revenue. Ya, jadi kita akan offset akun shipment karena shipment itu tadi dia bertambahnya di sisi kredit, maka kita akan hapus di sisi debit pada saat closing entries. Dan untuk yang sales revenue itu teman-teman harusnya udah paham karena sales revenue itu saldo normalnya di kredit juga. Lalu teman-teman akan hapus semua jenis beban yang terjadi, ya. Dimana tadi ada rent expense, insurance, salaries and wages, ya. Nah, baru nanti sisanya itu akan masuk ke income summary. Untuk nilai shipment-nya kita tadi ambil dari yang poin pertama banget, shipments ke branch HKO-nya itu nilainya 300.000, ya. Ini kebetulan shipment-nya itu cuma sekali ya teman-teman, yang shipment-nya itu cuma sekali nih, ya. Kalau misalkan nanti shipment-nya mungkin diulangan ya mungkin ya, walaupun sebenarnya soalnya kalau misalkan sampai 2 kali agak jahat juga karena makan waktu. Kalau misalkan shipment-nya itu ada 2, berarti jangan langsung masukin 300.000 doang nih, tapi kalian masukin 300.000 ditambah dengan misalkan berapa gitu. Nah, karena di kebetulan di soal ini shipment-nya cuma sekali, maka langsung masukin 300.000 nih untuk nilainya. Jadi, pinter-pinter teman-teman baca soal lah ya. Dilihat juga kondisi soalnya, jangan mentang-mentang di sini cover dibilang 300.000, tinggal ambil yang pengiriman yang pertama. Jadi teman-teman langsung masukin 300.000 doang, tapi teman-teman juga harus baca soalnya. Siapa tahu nanti di ulangan itu pengirimannya ada 2 kali gitu. Untuk branch checker juga ikutin nilainya sebesar 225 ya, sesuai dengan yang ada di poin 1 tadi dan cuma 1 kali pengiriman. Dan untuk nilai sales revenue-nya itu kita ambil dari nilai yang ada di poin 3 sebesar 600.000. Lalu untuk rent expense, insurance, sama salaries and wages, teman-teman tinggal ikutin yang ada di poin 11 tadi, 15, 18, sama 45. Dan kalau teman-teman lihat, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, selisihnya itu akan masuk ke income summary, di mana income summary-nya di sini lebih besar lebih besar yang di sisi debit, maka income summary-nya akan kita taruh di sisi kredit. Tinggal teman-teman selisihin aja. Lalu untuk branch di sini teman-teman tinggal lihat aja ya akun-akunnya ya, di mana di sini ada kayak sales revenue ya, untuk menutup revenue-nya dulu dia akan catat sales revenue. Kemudian ada expense-nya, di mana expense-nya di sini teman-teman tinggal mengikuti yang ada di jawabannya di atas tadi. Yang pertama ada shipment from HO, ya. Untuk shipment from HO, saya ingetin lagi nilainya teman-teman lihat dulu soalnya. Kalau pengirimannya 2 kali, berarti shipment from HO-nya ada 2 kali. Ini kebetulan
Di soalnya itu cuma satu shipment aja. Lalu untuk purchase itu teman-teman lihat dari tanggal 2 ya. Lagi-lagi diperhatikan lagi kalau purchase-nya sampai 2 atau 3 kali jangan langsung dimasukin aja 120.000. Lalu untuk yang rent expense ya, untuk rent expense nilainya teman-teman ambil dari poin 11 tadi 7.500, insurance 9.000, salaries and wages sebesar 22.500 dan other expense sebesar 10.000. Terakhir, teman-teman masukin depreciation expense yang ada di poin 12 tadi nilainya sebesar 14.000. Lalu sales revenue-nya teman-teman lihat di sini sales revenue-nya itu teman-teman ambil dari penjualan yang ada di tanggal di poin 3 tadi, di mana nilainya adalah sebesar 450.000. Dan lagi-lagi saya ingatkan lagi untuk yang akun-akun kayak gini, teman-teman perhatikan lagi karena di sini dia melakukan penjualannya cuma sekali, ya enggak dua atau seterusnya, maka teman-teman langsung masukin aja nih 450.000. Tapi kalau misalkan salesnya itu terjadi 2-3 kali, teman-teman harus jumlahin dulu nih 450.000 ditambah dengan sekian, ditambah lagi dengan sekian, dan seterusnya teman-teman kayak gitu. Oke, di sini teman-teman tinggal sum aja ya, teman-teman bisa lihat bahwa akun yang di sisi kredit itu lebih besar daripada yang di sisi debit, maka akun income summary-nya akan kita taruh di sisi debit. Ya, nilainya sebesar selisih dari kredit dikurangi dengan debitnya. Lalu sama juga untuk yang branch yang berikutnya, checkernya. Ini teman-teman sebenarnya tinggal ikutin aja akunnya, karena kebetulan di sini soalnya itu baik hati, ya, soalnya itu dia langsung kasih antara brand satu dengan brand lainnya itu kebetulan akunnya sama teman-teman, jadi jurnalnya sama. Kalau misalkan nanti tiba-tiba ada akun yang lain ya teman-teman tinggal modifikasi aja sesuai dengan keterangan di soalnya. Oke, untuk sales revenue-nya kita ambil dari poin 3 tadi ya. Untuk yang checker 400.000. Lanjut untuk yang shipment dan seterusnya teman-teman tinggal ikutin alurnya sama karena dia seperti yang saya bilang tadi alurnya juga sama. Dan untuk selisihnya itu akan teman-teman masukkan income summary kredit nilainya sebesar 833. Ini bedanya tipis ya teman-teman ya. Lanjut berikutnya kita akan mengakui nih laba atau ruginya si branch ya. Nah, untuk lihat laba atau ruginya si brand sebenarnya teman-teman tinggal lihat akun income summary-nya aja nih ya. Tinggal lihat akun income summary-nya aja ya. Nah, di sini kalau misalkan income summary-nya itu di debit, maka dia mengalami loss teman-teman. Dan sedangkan sebaliknya, kalau misalkan income summary-nya di kredit, dia kita akuin sebagai income atau gain ya. Kita akuin sebagai income akunnya di sini. Untuk jurnalnya kita masukin ya, jurnalnya. Yang pertama ada branch loss. Ini untuk mengakui loss yang terjadi dari branch-nya Hakau sebenarnya. Untuk nilai branch loss-nya itu sebesar 63.000 ya. Saya langsung buka aja jurnalnya. Di mana masukin akun di sisi debitnya itu branch loss, kemudian ada branch Hakau sama branch checker. Oh ya, saya lupa. Untuk yang nilai branch loss atau branch income di sini, saya tadi lupa kasih keterangan di awal. Bahwa untuk nilai loss atau gain-nya ini teman-teman juga masukin ya income summary yang ada di sini. Tadi kan saya jelasin ya di sini untuk lihat gain atau loss-nya kan tadi dari sini ya. Terus jangan lupa diakumulasikan juga dengan nilai income summary yang ada di atas-atasnya, yang ada di bagian costing entry sih teman-temannya gitu. Tadi saya lupa sampaikan, makanya tadi saya salah untuk buka nilainya. Oke, ini akan saya tutup dulu ya, supaya nggak bingung. Pertama-tama kita akan lihat dulu untuk nilai loss yang terjadi dari branch Hakau-nya. Ini jurnal ini bisa dibalik-balik ya teman-teman. Jadi bisa aja misalkan branch Hakau, kemudian branch checker pada branch income, itu bisa aja jurnalnya kebalik kayak gitu. Tinggal mengikuti kondisi soalnya aja. Nah, di sini untuk branch Hakau yang nilai loss yang diakui oleh branch Hakau itu teman-teman tinggal lihat caranya kayak gini, di mana nilai income summary ya. Nilai income summary yang ada di closing entries-nya itu akan teman-teman akumulasikan. Berarti income summary di debit dikurangin dengan income summary di kredit, kemudian ditambahkan dengan income summary di debit ya. Jadi 450
ditambah dengan 180, kemudian ditambah lagi dengan 83.000. Kalau teman-teman buat di jurnalnya kurang lebih kayak gini teman-teman dari sisi branch-nya, yaitu home office pada income summary. Ya, untuk totalnya ya seperti yang saya jelasin tadi, 33 itu didapat dari nilai income summary di debit dikurangin dengan nilai income summary di kredit ditambah lagi dengan nilai income summary yang ada di debit. Ya, untuk yang branch account nilainya sebesar 333.000. Kemudian jurnalnya juga sama untuk yang si branch checkernya ya, di mana kita akan catat home office pada income summary. Untuk nilainya, teman-teman tinggal cari akun yang ada label income summary-nya, di mana income summary di debit dikurangin dengan income summary di kredit, kemudian ditambahkan dikurangin lagi dengan income summary di kredit. Ya, jadi kalau debit ketemu kredit kan seperti biasa ya, nilainya saling mengoffset atau saling mengurangi. Maka teman-teman akan dapat nilai home office-nya itu sebesar 561.667 pada income summary 561.667. Nah, nilai yang home office sama home office inilah yang bakal masuk nih di nilai branch yang ada di bagian home office-nya, di mana nilai branch account itu sebesar 333 dan untuk yang branch checker itu sebesar 561.667. Barulah teman-teman jumlahin sehingga teman-teman dapat nilai branch loss-nya itu sebesar 894.667. Jadi ingat ya, tadi kesalahan saya ya, bahwa untuk mengakui laba atau rugi branch-nya itu teman-teman jangan langsung lihat dari yang ini ya, yang tadi ya, tutup account temporary-nya aja ya, tapi juga lihat dari income summary yang ada di atasnya. Ya, jadi mengikuti. Lalu step berikutnya kita akan melakukan pengakuan terhadap UIIP ya, UIIP yang sudah di-realize ya. UIIP yang sudah di-realize. Kan UIIP itu kan artinya unrealized intercompany inventory profit. Nah, di sini kita akan akuin nih berapa besar sih UIP yang udah terrealize atau yang udah terjadi. Cara menghitungnya kayak gini. Di mana teman-teman itu awalnya akan masukin nilai beginning UIP ya, ditambah dengan shipment-nya kemudian dikurangin dengan ending-nya. Oke. Nah, untuk nilai UIP awalnya, ya UIP awalnya itu teman-teman lihat ya. Sebentar saya akan minimize dulu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, untuk nilai beginning UIP-nya, caranya kayak gini. Tadi kan sudah saya bilang ya, bahwa kita perlu buat catatan kecil ya, untuk beginning inventory sama ending inventory-nya tadi, ya, yang kita buat AJP-nya. Nah, nilai yang tadi saya bilang perlu dicatat, ya, atau yang perlu dibuat catatan kecil yang sudah saya blok ini kita bakal pakai untuk yang UIP yang di sini ya, untuk yang jurnal pengakuan UIP-nya. Di mana di branch account itu punya persediaan awal yang asalnya dari home office, nilainya itu sebesar 270.000, maka teman-teman masuknya di sini nilainya sebesar 270. Begitu pula untuk UIP yang ada di checker, di mana persediaan awal checker ya sebesar 427.500-nya itu berasal dari home office, maka teman-teman masukin di sini 427.500. Lalu di sini dia bilang bahwa si home office-nya itu ngirimin barang ke Hakau sama checker, itu transaksi yang di awal banget ya. Kemudian ada shipment. Nah, ada shipment masing-masing sebesar 330.000 untuk yang si Hakau sama nilai sebesar 247.500 untuk si checkernya. Maka teman-teman balik lagi nih ke ketentuan soalnya, di mana di soalnya dia bilang bahwa pada saat pengiriman awal dia bilang ada nilai sebesar 10% dari cost-nya, di mana tadi laba 10% dari cost ini sudah kita catat UIP-nya. Ya, sudah kita catat nilai UIP-nya masing-masing 30.000 sama masing-masing nilainya sebesar 22.500, dan nilai inilah yang bakal teman-teman bawa untuk mengisi kolom bagian shipment-nya. Jadi teman-teman nggak perlu ngitung dua kali nih, karena di jurnal yang awal tadi teman-teman itu udah catat berapa UIP yang bakal terjadi ya, yang bakal terjadi. Lalu untuk yang ending ya, teman-teman lihat lagi untuk yang ending
Tadi saya juga kasih catatan kecil nih, berapa besar nilai persediaan akhir dari masing-masing cabang yang asalnya itu dari HO. Di mana untuk yang hakau sebanyak 135.000 dan untuk yang ceker itu sebesar 96.000. Nah, dari nilai ini akan teman-teman cari ya di soal juga nilai UIP-nya gimana. Untuk nilai UIP-nya gimana itu teman-teman lihat bahwa dikasih tahu bahwa untuk yang ending inventory UIP dari ending inventory milik hakaunya itu rumusnya sama. Di mana bukan sama ya rumusnya, tapi kita pakai yang namanya rasio, di mana nilai UIP yang terjadi di pengiriman tadi itu akan teman-teman bagi dengan nilai salesnya, kemudian dikalikan dengan nilai persediaan akhir yang ada saat ini ya. Ini untuk ini kita ibaratnya ngambil rasio gampang aja teman-teman, di mana kita kan mau tahu nih ya berapa besar persentase UIP-nya, tapi di soal nggak dikasih tahu nih. Nah, cara gampangnya adalah teman-teman langsung masukin aja di mana nilai UIP yang ada di shipment itu teman-teman bagi dengan total shipment yang terjadi, kemudian dikalikan dengan endingnya, yang ending inventory yang ada. Begitu pula yang ada di cekernya, di mana teman-teman akan masukin berarti 22.500, kemudian dibagi dengan 247.500, kemudian dikalikan dengan 96.000. Maka hasilnya adalah sebesar 8727. Lalu untuk realized inventory profit-nya itu tinggal teman-teman ikutin aja keterangannya, di mana beginning inventory kita akan tambah dengan shipment, kemudian dikurangin dengan ending, sehingga dapat nilai realized profit untuk yang hakaunya sebesar 71727 dan untuk yang cekernya sebesar 99.273 ya. Jadi saya ulangin dulu untuk yang realized IIP-nya ya, realized IIP-nya, di mana untuk yang beginning ya, teman-teman ambil nilai yang ada di AJP yang beginning ya, yang tadi saya sudah kasih catatan kecil. Kemudian untuk yang shipment itu teman-teman ambil dari UIP yang awal tadi ya, UIP yang bagian shipment-nya. Dan untuk yang endingnya itu teman-teman pakai rasio yang gampang aja, di mana untuk rasionya itu adalah teman-teman langsung masukin aja nih, berarti persentase UIP nilai UIP yang ada di shipment dibagi dengan total shipment, kemudian dikalikan dengan ending yang terjadi ya. Jadi cara gampang untuk nyari yang ending kayak gitu. Karena di soal ya biasanya untuk yang ending nggak dikasih tahu nih berapa persentase profitnya. Jadi teman-teman harus cari sendiri pakai rasio yang tadi saya sebutin, di mana masukin berapa UIP-nya dibagi total shipment kemudian dikali ending gitu. Oke, lanjut untuk jurnal yang mengakui inventory profitnya ya, cukup dimasukkan kayak gini aja, di mana UIP pada branch income nilainya adalah sebesar 171.000, di mana 171 ini adalah jumlah dari 71727 yang merupakan realized profit dari si hakau ditambah dengan 99273 milik si cekernya gitu. Oke, lanjut untuk jurnal berikutnya. Jurnal berikutnya kita akan akuin laba untuk si HO-nya. Ya, ini step terakhir sebelum kita lanjut ke elimination entries. Di mana untuk yang UIP untuk yang mengakui laba HO sama branch-nya, ini kan yang untuk yang mengakui laba HO, ini kan si branch-nya kan sebenarnya udah kelar ya kerjaannya ya. Jadi kita nggak perlu mengakui apa-apa. Tidak perlu cetak apa-apa untuk yang branch-nya, maka keduanya no entry. Kemudian untuk yang HO-nya gimana? Untuk yang HO-nya kita akan coba masukin dulu ya. Karena kan tadi kan ada income lagi ya. Jadi kan tadi pertama-tama kita awalnya ngakuin loss nih. Lalu tiba-tiba ada income lagi nih dari si branch hakau sama si branch checkernya karena adanya penjualan inventory. Maka teman-teman itu perlu adjust lagi nilainya ya, supaya nanti nilai income yang didebitkan atau yang dikreditkan itu akan fair ibaratnya ya, akan sama, akan benar karena kita masukin juga nilai yang tadi realized intercompany inventory profitnya. Untuk nilai branch income ya itu teman-teman tadi tinggal masukin 171.000 tadi yang jurnal yang baru kita bahas panjang lebar tadi.
Kemudian untuk income summary-nya, kita akan masukin selisihnya, sedangkan untuk branch loss itu tadi kita ambil dari nilai yang ada di sini ya, yang rugi yang terjadi dari seluruh branch-nya ya, sebesar 894.667. Ini branch loss ini jangan lupa ya, ini untuk nilai keseluruhan, untuk nilai semua branch-nya, nggak hanya satu branch doang. Lalu untuk income summary tinggal diselisin aja, dapat nilai sebesar 727.667, dan nilai income summary yang ini ya akan kita buat jurnal penutupnya untuk menutup laba ya. Kalau misalkan income summary-nya di debit, artinya si perusahaan ini mengalami rugi ya teman-teman ya, maka jurnalnya adalah RE pada income summary. Jurnalnya kebalik, jurnalnya adalah income summary pada return earnings, nilainya adalah sebesar 23.333. Nah, seperti biasa untuk jurnal RE itu ya, ini kan yang kita akuin di sini kan ini untuk adjust nilai dari income branch-nya ya. Ini hanya dari branch-nya doang. Sedangkan yang bakal dicatat di HO itu adalah berapa laba rugi yang terjadi di HO ditambah lagi dengan berapa laba atau rugi yang terjadi di branch-nya. Tadi saya salah ya. Jadi kan saya langsung masukin nilainya berarti di sini income summary pada RE, tapi itu nggak tepat ya. Kita harus lihat dulu. Di sini income summary di debit untuk yang branch-nya. Berarti si branch-nya ini mengalami kerugian ya. Jadi seluruh branch-nya mengalami kerugian sebesar 723.667. Sedangkan di sini kalau teman-teman lihat untuk yang HO-nya itu mengalami keuntungan di mana ada income summary sebesar 600.000 di sisi debit, dikurangin dengan income summary di sisi kredit sebesar 300.000 dan dikurangin income summary 1.047.000, dan ini nilainya cukup signifikan ya labanya. Dan nilai income summary yang di kredit untuk yang si HO sama tadi ada income summary yang di debit dari sisi branch-nya itu akan saling mengoffset ya. Jadi caranya di mana kita akan jumlahin dulu income summary si HO-nya, di mana tadi ya yang saya sebutin 600.000 dikurang dengan 300.000, dikurangin lagi dengan 1.047.000, kemudian diselisihkan dengan 723.667 ya, gitu. Jadi teman-teman tinggal cari aja selisihnya sehingga dapat nilai income summary-nya 23.333. Oke. Kita selesai untuk bagian closing entries-nya. Terakhir kita akan masuk ke bagian elimination entries-nya. Untuk elimination entries, pertama-tama teman-teman akan tutup dulu akun HO sama branch-nya. Sebenarnya untuk akun HO sama branch ini, teman-teman harus totalin dulu ya. Teman-teman harus totalin dulu jumlah HO di debit berapa sama jumlah HO di kredit berapa. Nah, setelah jumlahin HO di debit berapa, HO di kredit berapa, baru kemudian diselisihkan. Kebetulan di soal ini saya langsung buka aja, di mana untuk home office-nya, di sini nilainya lebih besar di debit. Ya. Tadi ingat nggak konsepnya ya? Untuk yang elimination entries yang pertama ini, ya, kita akan lihat dulu berapa jumlah home office di debitnya, berapa jumlah home office di kreditnya. Nah, baru nanti teman-teman jumlahkan. Nah, karena di soal ini setelah dihitung total home office di debitnya itu lebih gede, maka jurnal home office-nya akan ada di debit. Nah, untuk nilainya kita tinggal lihat seperti yang saya sebutkan tadi, di mana teman-teman akan jumlahin semua home office yang di kredit dan dijumlahin semua home office yang di debit, kemudian diselisihkan. Dapat nilai home office di debit sebesar 682.300. Kemudian untuk akun branch juga sama ya teman-teman ya. Jadi semua akun branch di sisi debit dijumlahkan, semua akun branch di sisi kredit dijumlahkan, kemudian diselisihkan teman-teman sehingga dapat nilai akun branch-nya adalah sebesar 143.700. Dan terakhir untuk HKO itu prinsipnya juga sama, di mana semua akun branch HKO di sisi debit akan dijumlahkan, branch HKO di sisi kredit akan dijumlahkan, kemudian diselisihkan sehingga dapat nilai branch HKO-nya sebesar 826.000. Lalu lanjut untuk UIP beginning. Untuk mengeliminasi UIP beginning, jurnalnya kayak gini teman-teman ya. Kenapa kita perlu eliminasi UIP? Saya akan sedikit kasih teorinya. Karena ingat, tujuan elimination entries ini kita akan hapus yang namanya reciprocal account. Di mana reciprocal account itu untuk mencatat transaksi antara
HO dengan branch-nya. Atau yang saya sebutin tadi, di teorinya, itu kita akan offset transaksi yang sebenarnya itu transaksi terjadi di satu badan saja. Ya, jadi uangnya itu masih berputar di satu badan yang sama. Makanya kita eliminasi. Ya. Nah, UIP ini konsepnya kita nggak boleh akuin ya, karena kita jualnya itu masih ke cabang sendiri atau masih jual ke anak kita sendiri, teman-teman, kayak gitu. Jurnalnya UIP pada merchandise inventory, di mana untuk UIP-nya ini teman-teman akan catat ya, UIP-nya kita lihat dari UIP beginning, di mana 54.000 kita akan tambahkan dengan 85.000. Makanya teman-teman untuk yang elimination entries angkanya kebanyakan tinggal comot-comot aja, karena sebenarnya kita udah ngerjain di atasnya tadi. Lalu untuk merchandise inventory-nya tinggal ikutin aja, nilainya sebesar 139.500. Lanjut kita akan catat pengiriman barang dagang kepada brands, karena untuk transaksi pengiriman barang dagang ini juga masuk intercompany transaction, di mana uangnya itu masih berputar di satu badan yang sama. Nah, pertama-tama kita akan catat dulu, kita akan eliminasi dulu pengiriman kepada brands account ya. Yang awalnya tadi shipment to brands account di kredit, kita masukin shipment to brands account di debit. Kemudian UIP-nya yang semula di debit itu ada di yang ada di kredit ada di debit, dan shipment from HO-nya yang awalnya itu ada di debit kita akan masukin ke kredit. Jadi prinsipnya itu mirip dengan closing entries, tapi ini elimination entries ini berlaku hanya untuk reciprocal account saja. Untuk nilainya teman-teman tinggal ikutin jurnal-jurnal yang di atas, di mana shipment-nya itu 300.000, UIP-nya 30.000, dan shipment-nya 330.000. Lalu sama juga untuk yang shipment from shipment to branch checker-nya, ya, di mana untuk shipment-nya itu nilainya sebesar 247.000, kemudian UIP-nya 22.500, dan untuk shipment-nya sebesar 247.500. Terakhir kita akan menutup UIP ending, di mana jurnalnya adalah merchandise inventory untuk yang income statement pada merchandise inventory ending yang balance sheet-nya. Ya. Jurnalnya udah pasti seperti ini, teman-teman tinggal ikutin aja untuk menutup UIP endingnya. Di mana untuk nilainya itu adalah sebesar, ya, nilainya sebesar yang tadi teman-teman hitung nih di bagian realized inventory profit-nya. Di mana 12.273 ditambah dengan 8.727, maka dapat nilainya sebesar 21.000, ya, 21.000. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan problem dari Home Office and Branch. Memang cukup panjang ya, dan cukup harus teliti juga ya bagi teman-teman yang mengerjakan soal ini, karena memang soal ini masuk materi yang terpanjang ya di advance ya. Jadi selamat teman-teman sudah belajar materi terpanjang di advance, yang paling dalam artian melelahkan juga, karena biasanya di soal ulangan kayak gini juga biasanya cabangnya ada 2, Home Office-nya ada 1 ya. Kalau misalkan selama saya menjelaskan tadi ada banyak kesalahan atau ada banyak kekeliruan, saya minta maaf karena materi ini memang agak sedikit kalau misalkan teman-teman kurang cermat ngambil angkanya bakal bisa berakibat fatal ya. Kalau misalkan teman-teman masih bingung atau masih kurang paham, itu wajar, karena untuk Home Office and Branch materinya memang nggak terlalu gampang-gampang juga. Harus dipelajari dengan pelan-pelan, karena ini sifatnya video, teman-teman bisa ulang-ulang lagi kalau misalkan ngerti caranya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dan bye-bye.